pemaparannya setelah 48 jam, kita bisa mengharvest sel tersebut, kemudian kita bisa apa namanya melakukan pengecekan atau pengujian mengenai siklus selnya. Ya, sel-sel yang kita sudah treatment breast cancer tadi itu apakah terhenti di fase yang mana dari siklus sel, misalnya seperti itu. Modulasi ekspresi gen juga bisa kita apa namanya uji gitu ya. Misalnya kita ingin menguji ekspresi gen apoptosisnya, caspase 3-nya, caspase 8, atau juga BAX eh, BSL2, gen BAX gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Selanjutnya, pengujian dan pemanfaatnya adalah pemanfaatan karakteristik ketika kita melakukan fusi sel dan juga uji sitotoksisitas. Ya, sebagai contoh, misalnya fusi sel antara MSC dengan eh, sel lain yang lainnya, gitu. Atau misalnya dengan PBMC dari penderita cancer, PBMC penderita kanker, kemudian kita co-culture, kita fusi selnya dengan sel lain atau MSC yang diharapkan bisa memperlihatkan atau mengubah karakteristik dari si sel PBMC-nya tersebut sehingga menjadi lebih baik dia untuk sebagai killer cell misalnya gitu. Uji sitotoksisitas. Nah, ini banyak sekali dipelajari pemanfaatan dari bahan-bahan kimia atau terapi obat tertentu atau bahan alam. Nah, untuk pertama kali tentu dengan menguji sitotoksisitasnya dulu terhadap sel yang kita ingin kita uji gitu. Apakah bersifat toksik? Kemudian kita bisa melihat IC50-nya seberapa banyak 50% selnya akan mati dan 50%-nya hidup. Nah, itu kita bisa lihat dengan kultur sel ini. Nah, kalau dilihat tipe kultur sel atau jaringan itu bisa ada 3 ya. Ada kultur organ, ada kultur eksplan primer, dan ada kultur sel. Nah, ini gambarannya saja. Eh, Misalnya ini dari dewasa ya, dari makhluk dewasa. Ini tikus, kemudian dari embrio dan dari egg. Secara garis besar, bahan atau organ atau jaringan yang kita ambil dari masing-masing ini, kita dissection, kita cacah-cacah, cacah-cacah dengan baik sampai dengan kecil-kecil sekali. Kemudian bisa kita lakukan ada 3 macam tahap. Yang pertama ada dengan disosiasi enzim. Mengapa di disosiasi enzim? Supaya si jaringan-jaringan tersebut dia akan terdisosiasi sehingga menjadi single cell suspension. Single cell. Jadi selnya satu-satu. Single cell ini kemudian bisa kita tanam di tisi flash yang bawahnya ya. Eh, hmm, ya, yang ini tisi flash. Kemudian yang tahapan kedua bisa juga kita cacah-cacah dengan lebih kecil-kecil lagi. Kemudian cacahnya tersebut kita tanam di wadah tisi flash yang bawahnya. Nah, inilah yang disebut primary explant. Jadi kalau nanti dengar ada primary explant, kira-kira seperti ini ya. Jadi dia tidak melalui enzim digestion gitu. Jadi dari explant. Nanti akan tumbuh dari cacahan-cacahan tersebut akan keluar
sel-sel yang tumbuh dari situ. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah misalnya untuk organ culture ya, dengan tahapan yang lebih kompleks lagi. Ya, bisa kita misalnya apa deselularisasi dari liver ya, kemudian kita buat organoid. Nah, ini bisa seperti ini. Lanjut. Nanti kita akan praktikum sel line. Sel line yang akan eh, kita pakai, tolong dicatat ya, mungkin beda dengan yang ada di emas. Sel line yang akan kita pakai adalah MDA MB231 sel line. Sel line apa itu? Ada yang tahu? Laurencia mungkin tahu? MDA MB231 nanti kita pakai. Laurencia, Iya, ya Yudi, dok. Yudi tahu? Sel epitel kanker payudara, dok. Iya, betul. Dari kanker payudara ya, sel lain kanker. Itu yang akan kita tanam besok ya. Nah, sebetulnya ya, yang bisa maksud dengan sel lain itu adalah ketika kita di awal ya, kita ingin mendapatkan sel lain itu, kita tentu melalui dari kultur primer. Kultur primer asalnya adalah dari jaringan, misalnya kalau kan kanker payudara dari jaringan kanker penderita payudara, kanker payudara. Kemudian kita tanam. Nah, ketika sudah confluence dan kita panen, kemudian kita pindahkan ke wadah yang baru. Nah, itu namanya subkultur pertamanya sudah bisa disebut dengan sel line. Itu ya, sel line. Namun, karakteristiknya masih beraneka ragam nih, masih memiliki beraneka ragam macam sel lineage. Jadi macam-macam selnya, nggak hanya satu macam. Eh, tapi proliferasi atau fraksi pertumbuhannya tinggi lebih dari 80%. Nah, sel lain ini ada yang pertumbuhannya finite atau terbatas. Yang terbatas biasanya adalah sel lain dari jaringan yang normal atau tidak terbatas atau immortal, continuous, tentu dari jaringan yang bersifat eh, karsinogenik gitu ya, dari kanker biasanya. Jadi ada dua macam. Nah, ini saya berikan beberapa contoh sel lain. Sel lain yang finite berasal dari jaringan normal. Contohnya adalah IMR90 berasal dari eh, paru human dan karakteristiknya fibroblast. Nah, ini nama sel lainnya. Kemudian sel lain yang continuous juga berasal dari jaringan normal. Contohnya adalah dari ovarium hamster, karakteristiknya fibroblast, nama selnya CHUK1. Selanjutnya adalah dari keratinosit human, karakteristiknya epitelial, contoh sel lainnya namanya adalah HAKAT. Nah, biasanya digunakan untuk kontrol positif dari penelitian gitu ya. Selanjutnya adalah sel lain yang bersifat kontinus dari jaringan neoplastik. Ini contohnya adalah MCF7 yang sifatnya karakteristiknya epitelial berasal dari cairan pleura dari pasien kanker payudara. Kemudian MDA-MD231, nah ini yang akan kita pakai, juga epitelia berasal dari adenokarsinoma ya, yang metastatik
dari pleura juga, jadi cairan pleura semuanya, bukan dari jaringannya ya. MSF7 sama MDA tuh bukan dari jaringannya diambil, tapi dari cairan pleuranya dari yang sudah metastatik. Nah, ini bersifat triple negatif. Selanjutnya ada lagi sel lain yang bisa kita buat. Misalnya CSC, Cancer Stem Cell, CD414, CD24 min namanya. Jadi ini bisa kita sortir dari apa? Kalau kita punya sel lain kanker sebelumnya dari jaringan primer boleh, atau dari MCF, MDA, ini bisa kita sortir stem cellnya dengan marker-marker tertentu gitu ya. Selanjutnya ada lagi dari human ovarian cancer, Sahu dan ERMUK-S ini contohnya. Kemudian dari colorectal cancer, CT116, kemudian dari brain, cancer brain, U87MG, dan yang terakhir ini contohnya adalah K562. Ini kalau yang lain yang dari sini ke atas itu adalah sifatnya aderen, jadi dia lekat di wadahnya. Kalau K562 karena dia dari leukemia myeloid, sifatnya adalah suspensi, jadi tidak melekat di wadah. Nanti cara penanganannya juga akan berbeda. Nah, sekarang apa sih keuntungan menggunakan teknik atau model kultur sel ini di dalam penelitian Anda nanti? Ini ada beberapa macam ya. Kita bisa mengontrol pH-nya. pH-nya kira-kira berapa? Ada yang tahu? Mungkin Pak Tobias. Eh, 7 dokter. Itu kan pH, Iya, 7,2. Itu kan pH-nya di manusia. iya, 7,2 sampai 7,4 ya. 4. Iya. Nanti temperaturnya kita itu kan. Apa kontrol pH-nya? Temperaturnya Temperatur 37 derajat. 37 derajat. Benar sekali. Kalau gasnya, biasanya di itu berapa? Berapa persen? Ameng tahu Ameng? Apanya Ibu tadi? Albi ya? Gas, gasnya biasanya kita atur, gas apa tuh yang kita atur biasanya? Atau yang sudah CO2 pernah, dokter, tapi saya lupa kadarnya berapa. ya, gas apa? CO2 5% dokter. 5%. CO2 Iya, dok. CO, 5%. ya 5% ya biasanya itu. Nah, ini yang kita bisa atur, ini kita atur namanya lingkungan fisiko-kimianya. Kita bisa samakan semuanya. Kemudian kita bisa kontrol nutriennya. Kenapa bisa kita kontrol nutriennya? Ada yang tahu? Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selnya, Dok. Iya, kenapa? Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selnya. Caranya, nutriennya kita bisa kontrol dengan menggunakan satu macam apa? Medium sama semuanya. Misalnya medium RPMI ya, atau di MEM, atau MEM saja, atau yang lainnya banyak sekali nih medium ya. Kita bisa mengontrol nutrien. Kemudian kita bisa nambahkan suplemen. Kita bisa menambahkan hormon di dalam medium yang sama persis. Mau yang nanti untuk treatment kontrol negatif, kontrol yang positif, treatment obat, semuanya kita samakan. Itu namanya kondisi fisiologinya. Kemudian lingkungan mikronya juga bisa kita kontrol. Misalnya kita menggunakan matriks tertentu gitu ya. Matriks tertentu untuk sel lain yang misalnya sulit untuk hidup
Kalau tanpa matriks, kita bisa kasih matriks tertentu yang sama sehingga dia lebih menempel gitu. Ya, itu lingkungan mikronya. Kemudian validitasnya. Validitasnya misalnya sel lain itu dari kanker payudara pasien. Tentu riwayat si pasiennya itu bisa kita catat. Umur berapa, grade-nya berapa, originalnya bisa kita catat. Kemudian ketika kita sudah jadi sel lain, kemurniannya juga bisa kita catat. Udah P berapa, pasase ke berapa. Ketika kita treatment dengan sesuatu, kita mau yang pasase ke berapa, misalnya pasase 4 atau 5 gitu ya. Semua bisa kita catat. Jadi validitasnya eh, terjamin gitu. Dan juga sel lain ini, kultur sel ini mudah diukur atau dikuantifikasi. Ini untuk kategori replikasi dan variabilitas. Ya, ya. Nah, nanti Bapak Ibu semua harus tahu apa saja kira-kira prinsip dasar pembuatan kultur sel ini. Kondisi lingkungan yang pertama. Biasanya labnya itu terpencil yang paling pojok supaya tidak ada atau mereduksi sumber kontaminasi. Orang jauh dari lalu larang orang. Kemudian tekanan udaranya positif. Kenapa tekanan udaranya positif? Siapa nih yang Nabila? Nabila Mumtaz. Kenapa kita mesti tekanan udaranya positif? Masih Halo ingat Ibu. ya? Mm-mm. Ah, Iya, mungkin untuk eh, kondisi stabil pada pada selnya sesuai dengan kondisi tubuh. Ini tekanan udara labnya ya. Oh, tekan Tekanan udara labnya itu untuk ini kondisi mencegah kontaminasi, ya, untuk mencegah kontaminasi ya karena tekanan udara positif itu apa sih? pada BSC ya, Ibu. Bukan di BSC-nya, di labnya. Oh, Di labnya tuh kan kita atur ya, labnya kan harus didesain ya, jauh dari sumber kontaminasi, jauh dari orang lalu lalang, kemudian tekanan udaranya positif si labnya, gitu. Jadi ini perlu diperhatikan kenapa tekanan udaranya mesti positif, biasanya positif 10 gitu, dibandingkan di ruangan sebelumnya. Jadi ruangan-ruangan itu bisa kita desain dari yang mulai yang apa namanya misalnya yang general, kemudian ke tempat yang eh, apa namanya ke tempat gowning di lab culture itu positif 10. Kemudian selanjutnya ke ruangan preparasi itu 10. Kemudian positif 10. Kemudian lanjut lagi ke ruangan labnya lagi didesain 10 lagi gitu. Jadi berbeda-beda. eh, mungkin untuk melindungi bagian dalam, jadi udara Mm-mm. didorong keluar. Gitu Jadi ya. Jadi diharapkan udara dari luar nggak bisa masuk. Udara yang di luar kan nggak steril, ya kan? Ada bakteri, ada virus gitu nggak bisa masuk ke dalam labnya. Karena justru tekanan positif itu udara dari lab yang keluar gitu ya. Kemudian peralatannya ini sebetulnya BC ya, BC lebih tepatnya. Kemudian yang pertama adalah teknik aseptik atau sterilitas ini yang paling utama bekerja di lab kultur. Medium kultur dan suplemen juga harus dipilih yang paling tepat
Anda bisa melihat dengan membaca jurnal dulu, misalnya kalau kita belum tahu nih sel kita apa. Atau kalau kita beli sel lainnya, ada data sheet-nya harus pakai medium yang mana. Kemudian juga harus perlu dipelajari teknik isolasinya dan kultur selnya, gitu ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah mediumnya di mem high glucose. Nanti dicari ya kepanjangan di mem itu apa. Nanti kita harus buat di mem stok, di mem yang high glucose saja. Selanjutnya untuk kulturnya sendiri kita menggunakan medium komplit. Medium komplit itu terdiri dari dimem stok, ditambah fetal bovine serum, ditambah pen strap, ditambah amphotericin B. Ya, oke. Kemudian ini yang utama. Ada lagi bahan-bahan yang lainnya juga yang perlu disiapkan adalah IPS, fosfat buffer salin. Hanya untuk biasanya mencuci selnya. Terus ini juga yang paling penting adalah untuk harvest si selnya, trypsin EDTA atau triple select. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, besok yang kita pelajari adalah kan 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu mempelajari bagaimana cara towing, ya, kemudian hitung sel, kemudian seeding sel, gitu. Kemudian pertemuan yang kedua, observasi sel, kemudian harvest, hitung sel lagi, freezing. Nah, itu ya nanti ya. Nah, untuk towing sel, caranya adalah disiapkan selnya bisa ditowing, dicairkan. Kalau kita nggak punya, yang bagus ada penanas air ya, water bath. Tapi kalau kita tidak punya, bisa juga dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat selama kurang lebih 1 menit atau agak mencair si eh, apa esnya ya. Selanjutnya disiapkan tabung yang baru yang berisi medium. Suspensi sel yang tadi dari cryotube itu masukkan ke dalam tabung dan dicuci dengan sentrifugasi 5 menit 1000 rpm. Kemudian jumlah sel dihitung dengan Neubauer chamber. Ini yang biasa digunakan ya. Atau juga kalau nanti punya automatic eh, counting cell itu juga boleh. Selanjutnya, sel siap di-seeding di TC flex atau multi-well dish. Kemudian dimasukkan di inkubator 37 derajat dengan CO2 5%. Ini kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kalau kita baru pertama kali, besoknya harus diobservasi. Observasi di bawah mikroskop inverted, bagaimana pertumbuhannya, bagus atau tidak, ada kontaminasi atau tidak, morfologinya seperti apa, gitu ya, kita observasi. Kalau tidak ada kontaminasi, alhamdulillah. Kalau ada kontaminasi, artinya kita harus ada planning yang lainnya. Entah kita cuci, kita bersihkan, atau kita harus baru lagi towingnya. Selanjutnya, penggantian medium kultur itu biasanya setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari sekali diganti medium kultur yang baru. Dan subculture atau pasase itu kalau selnya sudah konfluen 70-80%. Ya, jadi kalau misalnya 100% boleh nggak? Kira-kira bisa? Kurang memungkinkan, Dok. Ya, karena
Karena ada kemungkinan ada beberapa sel yang bisa mati selama di kultur. Apa? Ada Kemungkinan selama mengkultur uh, ada beberapa sel yang tidak cocok karena setelah dibekukan kan -80 kalau nggak salah. Ada kemungkinan beberapa yang karena tidak cocok jadinya mati pada saat dikultur. Sehingga mengapa kita culture itu pada konfluensi 70-80%? Kenapa kita nggak tunggu sampai 100%? Izin menambahkan Ibu, Pertanyaannya itu. Iya, karena iya. pada beberapa jenis sel itu ketika dilakukan 100% mereka nanti kan akan terdapat kontak satu sama lain gitu. Jadi nanti dia bisa berhenti membelah. Berhenti membelah. Ya, jadi memang eh, 80% sudah cukup untuk dilakukan pemanenan, tidak perlu menunggu 100%, karena 100% itu artinya sudah rapat sekali ya. Jadi ada kemungkinan ada sebagian juga yang selnya sudah mati gitu. Nanti terikut ketika kita harvest. Jadi 80% itu masih ada rongganya lah sedikit, sehingga sisanya masih bisa untuk nanti berproliferasi kembali gitu ya. Selanjutnya tahapan harvest dan kita subculture tergantung dari tujuan kita. Misalnya dari satu TC flash menjadi dua TC flash, artinya 1:2 rasionya ya. Atau satu TC flash, kalau kita lihat banyak, menjadi 4. Kalau misalnya kita dapat 2 juta, kalau 4 berarti berapa tuh? 500, 500, 500 ya. Kita split boleh juga. Ini tergantung dari karakteristik sel kita, ukurannya juga gitu ya. Sama bisa juga dilihat di datasheet sebetulnya kalau untuk seeding di TC Flash itu berapa eh, bagusnya selnya yang di seeding per sentimeter persegi dari luasan wadahnya. Itu harus diperhatikan. Baik, tadi sudah apa tadi? Towing. Kemudian seeding, subculture, observasi. Lanjut adalah proses panen sel atau harvesting. Caranya gimana? Nah, tadi kan setelah 70-80% si selnya, cairan medium cairan atau suspensinya kita buang, kemudian kita cuci dengan larutan PBS 2 kali. Setelah bersih dengan PBS, selanjutnya sel dipapar dengan tripsin EDTA atau triple select. Kalau TC flash, Anda bisa memasukkan 1 ml. Tapi kalau well yang kecil, besok kita pakai well yang kecil ya, yang 12 kalau nggak salah 12 wells, itu 300 mikron cukup. 300 mikron. Selanjutnya dimasukkan ke dalam inkubator. Didiamkan selama 3 menit supaya si enzimnya bekerja. Selanjutnya dikeluarkan, diobservasi. Jika selnya sudah terlepas, artinya si selnya sudah bisa kita panen. Lanjut ditambahkan medium komplit. Setelah ditambahkan medium komplit, lanjut suspensi selnya dipindahkan ke tabung baru lagi di centrifuge. Selanjutnya dibuang supernatan, selnya dicuci kembali dengan PBS. Jadi PBS tadi untuk cuci mencuci ya, di centrifuge, lalu dihitung selnya. Nah, setelah dihitung selnya, kita mau apa nih? Mau seeding kembali untuk treatment, atau sebagian kita mau cryo, tergantung dari tujuan kita apa. Nah, tapi ini nggak terlalu jelas ya. Itu tadi subculture, subkultur itu harvest kan sebetulnya ya, harvest.
Jadi yang monolayer tadi yang 28%, dibuang mediumnya, dilakukan kemudian dicuci dengan PBS, dikasih tripsin, kemudian diambil si tripsin yang sudah selnya, ya, selanjutnya disentrifuse, kemudian bisa dihitung sel, gitu dengan PBS. Kira-kira seperti itu sih. Lanjut, yang perlu dipelajari lagi adalah bagaimana menghitung jumlah sel. Bisa dengan Infobauer alatnya, gambar itu, eh, 10 mikrolit suspensi sel ditambahkan dengan 10 mikrolit tripan blue, dicampur lalu dihomogenkan, lalu dimasukkan ke kamar hitung. Dihitung di bawah mikroskop biasa boleh, nggak usah pakai inverted ya. Apa yang dihitung? Yang dihitung bisa konsentrasi sel per mililiter juga, dan satu lagi viabilitas sel. Untuk konsentrasi sel dihitung pada 5 lapangan pandang dengan rumus jumlah seluruh sel dari 5 lapangan pandang dibagi jumlah lapangan pandang dikali 2 dikali 10 pangkat 4 sel per mililiter. Kenapa ada duanya ini kira-kira? Cecilia, kenapa rumusnya ada duanya ya? Cecilia bisa jawab? Nah, ya, Prof. Ya, Ya, 2 kali 10 pangkat 4. kenapa ada dua ini angka dua? Em, karena ada sel hidup Karena dan yang sel mati ya, Prof. ini kan ada ini dengan ini. Oh, ya. Apa nih berarti ada pengenceran kan 10 mikrolit suspensi sel, 10 mikrolit panblu, ya kan? Ada pengenceran makanya dikali dua gitu. Baik, Ini baik, rumusnya Prof. ya. Lanjut, yang perlu juga adalah viabilitas sel. Viabilitas sel itu jumlah sel hidup dibagi jumlah sel hidup plus jumlah sel mati atau jumlah seluruhnya dikali 100%. Yang bagus kita dapat berapa persen? Muhammad Fahbel Ilham. Masih mute? Kalau kita dari proses towing yang bagus, kira-kira kita dapat viabilitas sel berapa? Sebentar, Bu. Halo? Jadi Muhammad siapa? Fahbel ya? Eh, yang Apakah harus 100%? Oh, semua hidup gitu. oh, enggak semuanya hidup. Enggak sih, Bu. Kan ada beberapa yang mati, mungkin. Oh, oh. Gimana? Berapa persen yang kita bisa tolerir kalau untuk towing? Bentar, Bu. Rahmat Puzianto. Rahmat Puzianto dari peminatan mana? Bioinformatika, Bu. Ya, Bioinformatika. bioinfo. Oh, bioinfo. Bioinfo kan nanti juga ini nih, pakai sel nih biasanya ujinya nih.
setelah bioinfo, terus lanjut pakai sel biasanya sama Bu Fadila sama Pak Aryo. Nah, Bu, eh, 70 sampai 80% seperti bisa nggak Bu ya? kalau yang ya, jadi yang topik sel itu kita bisa tolerir kematian selnya 30%. Jadi 70% dia hidup. Kalau dia 80% bagus sekali, kita senang. Tapi kalau misalnya 70% pun nggak apa-apa gitu. Jadinya apa kita tolerir lah 30% mati ya. Tapi kalau misalnya kita ini bukan dari towing cell, artinya kita sudah subkultur nih beberapa kali. Viabilitas selnya berapa yang bagus? Yudi, nggak apa-apa ya Ibu tanya-tanya ya biar nanti melekat. Kira-kira berapa persen? Setelah misalnya udah fase 3 gitu ya. Nah, kita mau apa? Kita mau hitung selnya lagi nih. Berapa tuh yang kita harus yakin nih bahwa kualitas dari teknik kita bagus gitu. Bapak Yudi, tebak aja nggak apa-apa. Masih belum ada gambaran, Bu. Belum ada gambaran. Siapa yang sudah ada gambaran? Nida, Randi. Nah, Randi dari mana anatomi ya? Iya, Bu. Heeh. Mungkin di atas 80%, Bu, biar hasilnya memuaskan. Di atas 80. Yosefin. Nah, Yosefin udah pernah. Saya, Bu. Berapa persen? Udah lupa Ibu cara ngitung selnya. Lupa. Yang viabilitas Ibu. Viabilitas kalau misalnya kita udah fase ketiga mau ke fase keempat kan kita ngitung sel dulu tuh. Yang bagus tuh berapa persen sih viabilitasnya? Oh iya berarti ini selnya bagus hidupnya gembira ya di medium kita. Teknik kita juga bagus. Nah, berapa persen tuh? Di atas 70 90%. Oh iya. Di atas 90% harus. Jangan lagi 70. 70 tadi kan apa? Towing ya? Towing. Kalau kita udah beberapa kali split harus di atas 90%. Kalau di bawah 90% kita harus tanya tuh kenapa sebabnya. Apa teknik kita gitu ya. Pak ini gitu. Oke lanjut ya. Nah, kalau kita sudah melakukan treatment, semuanya sudah selesai nih. Nah, masih ada nih sisa selnya. Tentu kita nggak mau buang ya, sayang dibuang. Maka kita lanjut ke melakukan freezing cells. Freezing cell itu yang harus Anda siapkan adalah medium cryo-nya. Medium cryo-nya ini yang secara umum ya, komposisinya adalah medium complete banding FBS banding GMSO 5:4:1. Ini yang umum. Untuk sel lain yang umum, yang dia bandel dari misalnya MDA atau MCF, dia bisa pakai medium cryo ini. Tapi kalau misalnya Anda nanti penelitian pakai PBMC, medium cryo-nya nanti beda lagi, gitu ya. Komposisinya beda lagi. Kalau Anda misalnya mau pakai sperma, beda lagi, gitu ya. Ini yang umum saja. Nah, selanjutnya nanti kalau selnya itu sudah kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge,
kita putar, ada pellet selnya, sudah kita hitung pellet selnya, misalnya ada 2,3 juta sel, gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita tambahkan 1 mililiter medium cryo yang kita buat tadi, yang campuran komplit FBS dan SPU, dihomogenkan, lalu dimasukkan ke dalam tabung cryotube. Jangan lupa diberikan label. Labelnya apa? Nama si selnya. Misalnya MCF7, gitu ya. Kemudian jumlah selnya 2,3 juta. Kemudian itu pasase keberapa? Pasase kelima misalnya. Terus tanggal di krayonya tanggal berapa? Kemudian itu punya siapa? Punya Farah Sabrina misalnya gitu ya. Oke, lanjut setelah itu dilakukan pendinginan secara bertahap, yaitu dimasukkan di minus 20 derajat selama 2 jam. Selanjutnya pindahkan ke minus 80 derajat overnight. Besoknya dipindahkan ke liquid nitrogen N2. Ya, jelas ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana prinsip dari thawing cell dan membedakannya dengan freezing cell. Prinsipnya beda nih. Ya, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Oleh siapa dengan siapa? Saya Ameng. Izin Ameng, ya bertanya. Ameng gimana? Meng? Ya, eh, di sini kan sebelum diproses ke dalam nitrogen cair, kita perlu pakai medium cryo ya Ibu. Ini prinsipnya bagaimana ya Ibu? Bagaimana medium cryo itu bisa melindungi sel dari pembekuan, kerusakan akibat pembekuan gitu. Mohon Nah, penjelasannya. lo siapa nih yang mau jelaskan? Pasti ada teman-temannya nih yang udah bisa nih. Nggak usah saya yang jawab. Siapa yang udah pernah tadi melakukan sel? Kenapa nih medium cryo bisa melindungi si selnya? Siapa tadi yang sudah pernah? Sudah lupa Ibu, tapi seingat saya perlu Siapa dibuat nih yang konfluen. gimana? Siapa Tapi yang seingat jawab? saya, Siapa yang jawab nih? oh ya, Josephine ya? izin Gimana ya? Josephine dari farmakologi. Mohon maaf. Iya, Ah, izin kalau seingat saya, ah, sel ketika dikeluarkan dari medium yang dari suhunya minus itu perlu dibuat konfluen terlebih dahulu selama 3 hari di suhu 37 derajat. Tujuannya untuk ah, membuat sel itu benar-benar siap untuk berkembang biak sebelum diujikan terlebih dahulu pada suhu 37 derajat. Josephine dulu apa sih ininya? Apa namanya kultur sel apa Josephine? Kalau dulu kebetulan sel HeLa, Ibu. Sel, sel Hela. Dilakukan Iya. di mana? Di lab mana? Waktu itu numpang di lab IPB, Ibu. Di lab mana? Di lab IPB di lab Oh, iya. primata. Iya. Cuman pertanyaannya Ameng ini adalah mengapa medium cryo itu bisa Lab melindungi? primata. Oh iya ya, baik. Tetapi pertanyaan Ameng ini adalah bagaimana medium cryo itu bisa melindungi si selnya? Gimana tuh caranya? Ada apa sih di medium cryo? Nah, itu pertanyaan Eh, Ameng ya, betul ya Ameng ya? betul Ibu. Ibu ingin menjawab Siapa yang pertanyaan Amin. jawab? Tadi Saya belum Farah, tepat, Josephine. ya. Siapa mau Saya, jawab nih? saya Farah, Bu. Ingin, Farah, Farah ya. mana sih? Kok Ah, saya nggak lihat Farah nih? oh, ini Bu, Gambarnya saya sudah on cam. on cam. Iya. Bentar. Iya, kok Farah nggak kelihatan di saya ya? Ya, iya ya, silakan ya Farah. Oh, iya. Oke, seingat saya medium cryo itu perlu Oh ya, ditambahkan. ada. Oh, ya. Oke, Heeh. baik. Seingat saya
medium cryo itu perlu ditambahkan ke selnya karena kan nanti selnya itu kan dibekukan tuh akan ada kristal es ya Bu. Nah kristal esnya itu nanti bisa merusak membran selnya itu Bu. Nah di medium cryonya itu dia jadi sebagai pelindung untuk selnya dari kristal esnya gitu Bu. Kalau nggak salah di dalam medium cryonya itu ada ini gliserol, Ada gliserol. gliserol kalau pakai Ya. gliserol. Kalau kita ini pakai apa? DM, C CPA ya Bu. DMSO. Oh CMS, Ini kan yang saya CMSO iya. CMS. tekannya betul. Kalau gliserol misalnya yang sperma pakai gliserol bisa. Jadi kan saya bilang tadi bahwa medium cryo bermacam-macam ya, tergantung dari selnya gitu. Jadi karena ada DMSO ini sebagai cryoprotectant Ameng. Teman-teman mahasiswa diri. Jadi bagaimana caranya? Tolong dipelajari gimana sih dia di DMSO itu kok bisa melindungi. Tapi ada karena dia ditaruh di eh, minus 80 di kalau liquid nitrogen, tentu bisa kemungkinan terjadi adanya kristal es. Kan sel itu di dalamnya isinya sitoplasma ya, ada cairan ya. Jadi ada kemungkinan ada menjadi kristal es. Nanti kalau dikeluarkan dia pecah, sel-selnya rusak. Nah, gimana tuh caranya si DMSO kok bisa melindungi? Nanti coba dipelajari ya. Oke, terima kasih para Neng. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ya? Lanjut ya. Nah, ini adalah gambaran dari kulturnya dia. Jadi kalau MCF7, MDM, MCF7, MCF10, kita bisa bedakan nggak sih? Kalau secara morfologi bisa dibedakan nggak? Ada yang mau komentar? Bisa ya. Susah Ibu, Ya, mirip mirip bentuk ya? dari iya mirip. Iya, kan jadi nggak bisa ya kalau morfologinya jarang sekali bisa gitu. Kecuali dia beda sekali misalnya atau fibroblast atau epitel. Ini semua apa? Bentuknya epitelia, bukan fibroblast. Fibroblast itu misalnya contohnya MSC, mesenchymal stem cells. Itu fibroblast contohnya. Ini epitel. Nah, kalau gitu kan berarti kita harus ada marker yang khusus dong, supaya yakin nih bahwa ini ya MCF7, ini MDA gitu kan, ada marker khusus. Tapi nanti kalau Bapak Ibu lihat semuanya di bawah mikroskop kurang lebih seperti ini sih morfologinya gitu ya. Kayak ini ya batik ya gitu seperti ini. Nah, kalau ini adalah morfologi mammosfer CSC, cancer stem cells dari breast cancer, dari breast payudara. Ini ada bulutan-bulutan yang berbentuk mamosfer gitu ya. Dia dia tidak melekat, jadi dia tidak aderen seperti suspensi, tapi dibentuknya mamosfer. Saya ini CD4 plus, CD24 min. Kita sudah isolasi. Nah, lanjut. Coba diperhatikan ini dan saya akan memberikan pertanyaan. Yang paling atas ke kanan adalah primary mammosfer. Ada hari-harinya nih. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Yang ke tengah MCF7 mammosfer. Yang paling bawah MDA MB231 mammosfer. Berdasarkan gambaran ini, apa yang bisa disimpulkan?
Ada yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Konsa. Konsa mana nih? Konsa Takia. Biologi biasanya juga nanti akan pakai ini nih. Gitu. Ya, lihat. Mana Konsa ayah? Gimana nih Konsa? Yang paling atas primary. Kok hilang? Mana sih ini ya? Ya. Kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan ya? Sudah tidak terlihat, Ibu. Di saya Udah nggak tidak kelihatan? terlihat, Ibu. Oh iya, bentar. Sudah terlihat kembali, Ibu. Udah kelihatan ya? Ya, tapi Oke. belum full screen. Belum full screen. Oke. Eh, kelihatan nggak? Ya, Nggak ya? sudah, Ibu. Sudah. Oh, sudah. Baik. Ayo, siapa yang mau menjawab? Swastu Nurul Azizah, Biokim. Tadi Konsa jawabannya apa? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Iya, Bu. iya. Bila Bu, bila dibandingkan dengan gambar di primary mammosfer dan juga MCF7 dan juga MDA-MB dari hari ke-7 ke hari berikutnya ini proliferasinya lebih banyak ya, Bu. Lebih besar, progresnya cepat seperti itu, Bu. Oke, ini progresnya ya hari ke-21 lebih tentu proliferasinya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Kelihatan dari apanya? Dari ukuran selnya, Bu. Ukuran ininya. Ukuran mammosfernya Maaf, kan? iya, Bu. Oke, itu. Tapi masih eh, belum belum sepenuhnya nih Kansa nih jawabannya. Kok hilang lagi sih? Belum sepenuhnya. Ayo yang lain. Ada yang lain yang ingin komentar? Novelin Sisilia. Dari mana nih Novelin? Dari Dari peminatan apa Novelin? peminatan histologi, Bu. Novelin dari peminatan apa? Peminatan histologi, Bu. Oh, histologi. Gimana kira-kira? Kalau dilihat dari gambar tadi, selain karena ukurannya yang makin besar seiring bertambahnya hari, mungkin antar tipe selnya Ibu yang berbeda. Kalau misalnya yang primary tadi lebih heterogen, kemudian yang MCF7 itu lebih
lebih terorganisir, lebih kompak gitu, Ibu. Sama yang MDA tadi lebih agresif, lebih longgar, menurut saya, Ibu. Dilihat dari apanya ya? Dari tipe selnya, Ibu. Kenapa tipe sel yang mana? Kalau yang primary tadi lebih heterogen, Ibu. Lebih Lebih heterogen. Enggak, ini berdasarkan foto ini aja. Dari foto ini, kalau itu kan berdasarkan teori, oh ya primary lebih heterogen gitu ya. Ini berdasarkan foto ini kira-kira apa sih yang kita bisa apa ya? Katakanlah gitu dari foto ini ketiga ini. Ketika kita membandingkan gitu, yang mana sama dengan yang mana? Yang mirip-mirip yang mana? Primary dan yang Yang primary dan MDA MDA. MB231. Iya, ya kan? Yang Iya. primary itu kan dari pasien kan? Pasien, kultur primer dari pasien nih, pasien RSCM diambil, kita sortir sehingga menjadi apa CSC. Loh, begitu di kultur mamosfernya mirip nih dengan yang MDA. Jadi kita bisa simpulkan sementara apa? Bahwa yang dari pasien ini kemungkinan besar tipenya adalah tipe yang seperti MDA. Yang apa sih tipe yang MDA itu? Positif nggak ERPR-nya? Positif, Ibu. Ya, ya Positif. Farah? Hah? ER-nya positif, Ibu. Nah, ayo. Kalau MDA, ERPR-nya positif nggak? Aduh, siapa yang dari histologi nih, ada nggak histologi? Atau dari PA, PA ada nggak PA? Histologi anatomi. Jadi, MDA itu negatif semuanya. ER-nya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya negatif. Makanya dia jenis kanker yang progresivitasnya tinggi, keganasannya tinggi dibandingkan yang MCF. Gitu. Kalau MCF modelnya adalah PR, ER positif. Yang paling banyak di Indonesia apa? Jenis kanker payudara. Yang seperti MCF atau yang seperti MDA? Kira-kira. Pak Tobias belum tahu nih. Ya yang seperti MDA ya, Prof. Nah, sebalik. Jadi yang justru yang MCF, ERPR positif. Jadi kan banyak diobatinya dengan eh, hormonal ya, hormonal. Jadi yang 70% sebetulnya kanker payudara itu yang seperti MCF. Harusnya prognosisnya bagus ya. Gitu tapi yang MDA itu 30% sih. Cuman memang tidak secara dini diketahui. Nah, ya, jadi itu ya. Jadi kira-kira karakteristik dari pasien yang dari primary itu mirip dengan NDA. Tapi kan kita nggak bisa lihat dari morfologinya saja ya. Harus ada yang spesifik lagi markernya. Makanya, makanya kultur itu hanya di eh, di awal, tapi itu sangat menentukan pemeriksaan selanjutnya. Kalau awalnya sudah asal-asalan, hasil dari pemeriksaan selanjutnya juga validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi dari kulturnya harus bagus dulu, baik dulu, betul dulu semuanya. Baru nanti pemeriksaan apa namanya lanjutannya menjadi baik hasilnya. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini contohnya adalah pemeriksaan lanjutan dari si kultur. Ini yang A. Yang A ini ya kita bisa lihat, kita bisa memeriksa adesi selnya. MCF7 ini contohnya. Ada Ibu yang mohon izin, atmosfer. Ya, slide-nya belum terlihat Ibu. belum kelihatan. Iya, Coba sebentar ya. Ini kelihatan nggak? belum Ibu, Belum. belum. Hmm, lihatnya, bentar, bentar. Mana ya tadi ya? Coba dulu. Nah, ini udah terlihat? Iya, sudah terlihat Ibu, tapi belum tampilan full screen. Belum tampilan full screen. Bentar. Ya, lihat. Iya, iya Ibu sudah. Oke, saya cuma ingin memperlihatkan bahwa setelah dari kultur kita bisa mempelajari dengan berbagai macam. Misalnya yang paling atas adalah eh, sel adesi MCF7. Jadi pada sper yang kedua itu adesinya seperti apa. Nanti kita bisa eh, tampilkan seperti ini. Jadi MCF7 misalnya sel adesinya 100%, kemudian yang spare yang kedua lebih dari 300%. Kemudian sel spreading diukur di sini ukuran selnya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini kalau yang ini yang saya tunjuk nih kira-kira apa nih? Pakai tools apa nih? Yang C. Ada yang tahu nggak? Pakai Fluorescence teknik Ibu, apa nih? Ya? apakah pakai teknik fluorescence? Pakai fluorescence. Misalnya pakai konfokal, ya kan? Nukleusnya warna biru, kemudian kita melihat prefect gitu ya. Setelah di merge seperti ini bentukannya. Nanti gambarannya seperti ini. Main vokal areanya gitu. Kemudian yang D, migrasi sel. Migrasi sel ini ada lagi tekniknya. Pakai well-wellnya yang khusus untuk migrasi sel. Ya, misalnya ini selnya MCF7 dibandingkan dengan T47D. Dibandingkan juga yang spare yang keduanya. Ya, yang sel lainnya adalah MCF7 dan T47D. Ini ya, sel lainnya nih yang sebelah kanan bisa kita tampilkan grafiknya seperti ini. Terus yang paling bawah ini pakai apa? Yang E. Toolsnya apa nih? Ada CD44 Fitsi, ada CD24 PI. Izin menjawab, Dok. Itu Ya, sepertinya dari hasil flow cytometry. iya benar sekali. Jadi ini tadi apa CD44 dan CD24 adalah CSC ya, cancer stem cell ya. Cancer stem cell yang kita isolasi dari MCF7 dan dibandingkan dengan dari T47D
seperti ini. Yang ini, yang gelap ini non non stem cell, non cancer stem cell, yang CSC cancer stem cell. Kita bisa lihat gitu ya. Jadi aplikasinya adalah bermacam-macam. Bisa juga misalnya ekspresi dengan real time PCR gitu ya, atau Western blot. Jadi eh, banyak sekali. Jadi biasanya dasarnya adalah kultur sel, nanti aplikasinya pakai tools yang macam-macam. Oke. Kemudian pada saat kita kultur sel nih yang terakhir ya slide-nya ya, tentu ada saja ya kendalanya ya. Yang terutama kan tadi kan yang paling utama adalah cara kerja kita ya harus di tempat yang teknik kita, kemudian kondisi labnya, barang-barangnya semua dalam kondisi yang steril. Nah, kendalanya adalah di mana-mana pun ada kontaminasi. Kontaminasi dari bakteri, dari yeast, mikroplasma, dari fungi, dari virus, macam-macam. Nah, itu em, harus diidentifikasi apa kontaminasi kita. Jadi teknik kita tuh harus benar-benar sterilitasnya dijaga. BHP-nya juga setiap ada ini misalnya medium komplit apa namanya 2 minggu harus ganti gitu ya. Medium stock 1 bulan harus ganti. PBS 1 bulan harus ganti gitu. Kemudian kendala lainnya adalah biasanya kita suka males tuh pakai apa mengukur pH meter dari pH dari medium kita. Padahal tadi pH mediumnya harus 7,2 sampai 7,4. Nah, kadang-kadang kalau kita diamkan saja di kulkas, di, itu mediumnya bisa jadi basah, warnanya jadi ungu, jadi 7,8, jadi 8. Nah, itu tidak optimal untuk kultur kita, bahkan mungkin nggak bisa dia berkembang gitu. Terus lainnya lagi adalah pada saat kita harvest tadi, kan kita paparkan dengan tripsin EDTA ya, supaya selnya lepas tuh dari wadah. Nah, yang paparan tripsin yang tidak tepat, baik jumlah, baik waktu, nah membuat sel-selnya menjadi mati. Nah, ini adalah contoh gambarannya. Yes, adalah yang seperti di atas. Kemudian mikroplasma itu harus kita lihat di bawah mikroskop elektron. Jadi kita nggak bisa lihat, ya. Kemudian bakteri bisa kita lihat, dia ada yang bulat, ada yang batang, biasanya berflagel, sehingga dia lari kemana-mana gitu ya. Fungi lebih jelas lagi, biasanya lebih besar. Penanganannya bagaimana? Nah itu tadi, peralatan, medium, harus di apa namanya dicek secara rutin, operator harus menjaga sterilitas, kultur kontaminasi parah harus dibuang, pH medium harus dicek, dan paparan tripsin EDTA harus optimal. Ya, saya kira demikian untuk kuliah pendahuluan di kultur ini. Selain, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum? Berarti nanti kan kelompok 2 dulu ya, tapi kelompok 2 itu tanggal 7 kalau nggak salah ya. Cuma tanggal 9-nya diganti menjadi tanggal, kemarin siapa ya yang hubungi saya ya? Yudi ya? Bukan. Ketua kelas kelompok 2 siapa? Kak Yudi, dok, Bu, sepertinya. Yudi? Halo? Oh, dia ini ya.
Nggak ada respon? Halo? Sepertinya ada kendala di audionya, Ibu. Hmm? Sepertinya Kak Yudi ada kendala di audionya. Ya, berarti diganti menjadi 17 Oktober. Kemudian 17 Oktober yang tadinya harus kuliah pendahuluan animal, itu di reschedule menjadi minggu depannya lagi tanggal 24 Oktober. Untuk itu ya, Ameng ya, tolong diitukan ya. Atau nanti WA-an dengan Bu Pita, gitu. Jadi kuliah pendahuluan animal itu diundur 1 minggu kemudian setelah tanggal 17 Oktober. Tanggal 24 kalau nggak salah ya untuk kuliah. Ya. Karena memang juga praktikumnya juga memang kan kita undur ya kalau. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya kira cukup sekian. Nanti kalau mau praktikum, tolong dibaca-baca dulu kuliah PPT-nya. Dibawa kalau bisa di print, sehingga bisa dicoret-coret nanti ya. Di print, dibawa di praktikumnya. eh di biologi di ruang merah, di lab merah. Hmm. Teman-teman, Ibu Ibu Arleni bilang tiba-tiba laptopnya mati gitu. Jadi kuliah Oke, sudah selesai. Kita bisa oke, alih. oke. Bye. Terima Bye. kasih semua. Bye. Tiga Bye. Ameng ya. Bye. Halo.